Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan kita masih membahas adab terhadap diri sendiri atau terhadap nafsu kita. Sekarang poin ketiga. Iya, Ustaz. Baik. Poin 13, kata penulis, min haqqin nafsi ala sahibiha, di antara hak jiwa terhadap pemiliknya, an yu'tiyaha ma turiduhu, yaitu memberikan jiwa tersebut ma turiduhu, apa yang dia inginkan. Wa tashbihi, dan dia senangi. Minal mubah, dari sesuatu yang mubah. Nah, ini yang perlu jadi catatan, ya. Sesuatu yang mubah itu pun min ghairi israfin, tanpa berlebihan. Karena kenapa? Biasanya nafsu kita, jiwa kita ingin sesuatu, ya, kadang tidak dilihat perkara ini hukumnya apa, halal, haram, mubah. Jadi apapun yang kita inginkan boleh terwujud dengan catatan keinginan tersebut mubah dan tanpa berlebihan. Hanya memang tadi keinginan-keinginan yang kita senangi ini kebanyakan haram atau berlebihan. Ya. Nah, di sini penting kita qanaah, ya, juga warok dan zuhud. Qanaah artinya puas dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Zuhud artinya meninggalkan yang tidak bermanfaat. Warok meninggalkan yang membahayakan kita di akhirat. Ada sebagian orang yang misalnya menghambur-hamburkan harta dalam perkara yang mubah, tapi berlebihan. Terus dia mengatakan, kan ini boleh-boleh saja. Kan ini hasil usaha saya. Iya, betul, tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Dikatakan berlebihan itu apa? Bagaimana cirinya? Sesuatu dikatakan berlebihan jika sudah melebihi kebutuhan. Misal kita butuhnya
kendaraan roda 2 cukup. Terus kita memaksakan ingin roda 4. Oke. Baik. Emang kita ingin punya roda 4. Dan boleh. Atau mengkoleksi. Walayan bagi hirmanun nafsi, dan tidak pantas, tidak layak menghalangi diri, menghalangi jiwa min dzalika, dari hal tersebut. Kama yaqa'u min ba'dil ubbad, sebagaimana terjadi dari sebagian ahli ibadah as-sufiyah dan orang-orang yang menganut tarekat sufi. Mereka sama sekali misalnya makanan tidak boleh yang enak, menyiksa diri dengan alasan misalnya zuhud dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup beliau sederhana, bersahaja. Tapi di waktu tertentu beliau menikmati sebagian dari kenikmatan dunia yang dibolehkan. Wa min dzalika, di antara hal yang boleh, ya, yaqauha ma tashtahihi, memberikannya apa yang diinginkan, minat ta'am wasyarab al-mubahin, berupa makanan, kemudian minuman yang dibolehkan. Menikmati makanan dan minuman yang halal, yang dibolehkan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustaqa lahul ma al-'adbu, dimintakan untuknya air yang adab, yang enak. Min buyutis subya, dari tempat pengairan. Adab itu maknanya bisa tawar, bisa manis. Sini manis. Jadi beliau meminum minuman yang manis. Tapi ingat, tidak berlebih. Apalagi di zaman sekarang. Kadang heran, ada madu misalkan yang sudah jelas enak berkhasiat. Tapi masih banyak orang yang tidak mau minum madu. Padahal madu itu diminum enak, dipakai pengobatan, ada khasiatnya.
Ya, coba kalau kita lihat di rumah-rumah kaum muslimin, berapa rumah yang di dalamnya ada madu? Ada zaitun, ada habatus sauda, ya, mahal, nggak mahal. Misalkan 1 kilo 100.000, itu bisa buat 1 bulan, sehari 1 sendok misalnya. Perkara yang lain nggak mahal, beli kuota nggak mahal, beli lain-lain nggak mahal, atau beli minuman yang lain misalkan, ada minuman yang 1 gelas harganya 30.000, 50.000, tapi untuk membeli madu berat. Di sana ada ujian keimanan juga. Padahal madu itu berkhasiat obat, langsung direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan bisa kita rasakan sendiri, rasanya enak. Nah itu perhatikan ya. Baik. Wa yashrabul ma'a thayyiba. Beliau pun meminum air yang bagus, berkualitas. Min bi'rin bihadiqatin li Abi Talha radhiyallahu an yuqalu laha Bairuha. Dari sumur di sebuah kebun miliknya Abu Talha yang disebut Bairuha. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbul halwa, menyukai al-halwa. Al-halwa itu sesuatu yang manis dari buah-buahan dan lain sebagainya. Wa yuhibbul asal, dan beliau menyukai madu. Ya, beliau senang madu. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencicipi makanan dan minuman yang enak. Apalagi tadi di, ya, Allah berikan nikmat adanya madu dan mudah didapat, mudah sekali. Terlepas asli atau palsu, nah itu lain cerita. Ya, cari yang berkualitas. Kemudian yang kedua yang dibolehkan, memanjakan diri. Kalau tadi dengan makanan dan minuman, jadi poin ke-13 ini bahasa mudahnya memanjakan diri dengan sesuatu yang mubah dan tidak berlebihan, baik berupa makanan, minuman. Kemudian yang kedua, at-tajammul, berhias, memakai sesuatu yang indah. Walubsul malabis al-hasanatil mutawassithah an-nadhifah, memakai pakaian yang bagus, al-mutawassithah, yang pertengahan,
an-nadhifah, yang bersih. Min ghairi israfin, tanpa berlebihan, wala khuyala, dan tidak sombong. Berpenampilan rapi. Tentu dengan batasan syariat. Kalau perempuan ya tetap ada batasan syariat. Juga tidak berlebihan dan bukan niatnya sombong untuk pamer, untuk menunjukkan sayalah yang paling branded. Juga harus melihat kondisi kita. Kalau lingkungan kita orang-orang kurang mampu, jangan memakai barang-barang yang mewah. Nanti mereka hatinya tertarik. Kecuali kita mau memberi kepada mereka. Karena model pakaian ini sesuatu yang mudah ditiru orang, walaupun tidak diajak. Coba lihat para fans, penggemar film, penggemar olahraga tertentu, atau penggemar artis-artis, kadang mengikuti tren mereka dari sisi pakaian. Lihat, kita tidak berlebihan dan tidak untuk sombong. Apalagi memaksakan. Khusus nabung, misalnya sekedar ingin beli baju yang mahal. Coba kalau kita renungkan, ya, baju yang harga 200.000 dengan harga yang 2 juta, setelah nempel di tubuh kita, bedanya nggak banyak. Ya. Paling mungkin lebih adem. Bedanya satu, kalau kita pakai yang 2 juta, orang silau. Itu aja. Dan biasanya kalau orang lain memuji, nah itu tambah senang kita. Tapi itu salah perbuatan seperti itu. Nanti jatuhnya ke kesombongan. Misalnya tadi, membeli pakaian mahal, barang mahal, mampu, infak, sedekah sedikit. Bahkan bakhil. Nah, ini nggak benar kalau kayak gitu. Baik. Wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya seseorang qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang minta pendapat kepada Nabi. Apa yang dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata orang tersebut, inna rajula, ada seseorang yang yuhibbu, suka, an yakuna saubuhu hasanan, bajunya bagus, indah, wa na'luhu hasanatan, sandalnya indah juga. Bagaimana pendapat Nabi? Kalau ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Kata Nabi SAW, faqalalah, Nabi berkata kepadanya, innallaha jamil.
Sungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamala. Menyukai keindahan. Ya. Dan ingat, hadis ini kalau kita lihat secara utuh atau sebagiannya lagi, ini tentang sombong. Hakikat sombong bukan terlihat dari zahirnya saja. Karena ada orang yang tadi bajunya bagus, sendalnya bagus, tapi nggak sombong. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Lalu Nabi jelaskan di terusan hadisnya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu sombong. Walaupun ada orang misalkan bajunya biasa, sandalnya biasa, tapi dalam dirinya ada sifat merendahkan orang dan menolak kebenaran, maka dia sombong. Jadi ukurnya bukan mutlak dengan penampilan zahir. Tapi terkadang, ya, atau mungkin bahkan bisa dikatakan keumuman, kalau sesuatu yang mewah, megah, itu jarang tidak dipamerkan. Itu sering dipamerkan. Entah apa tujuan. Kalau tujuannya tadi sombong, ingin dipuji orang, nah, maka harus lihat kisahnya Qarun agar sadar. Kemudian yang selanjutnya, irahatun nafsi wa ijmamuha. Merepres diri dan mengistirahatkan represi. Bil khuruji, dengan keluar, lil mazari wa riyadil khudra, ke pertanian, kebun-kebun yang hijau, melihat pemandangan. Wanah widalik, dan selain tempat itu, ya, melihat pemandangan. Tapi ingat, di sini bukan menjadi rutinitas. Ada sebagian orang yang kalau ngaji sebulan sekali aja, ada. Tapi refreshing seminggu sekali. Nah, itu nggak seimbang. Atau dengan sampai boros. Sekedarnya aja. Kita tidak akan sampai binasa atau celaka kalau tidak pergi refreshing. Tapi boleh dengan tadi kadar, tidak berlebihan. Kadang biasanya kalau untuk refreshing seperti ini lebih semangat manusia. Kalau diajak kajian, wah, lesu. Kalau diajak piknik, semangat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabuhu, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, yaf'aluna dzalika, melakukan hal tersebut.
represi. Tapi ingat dengan kadar yang tidak berlebihan. Kemudian tidak israf, tidak menghambur-hamburkan harta. Baik, nah ini bolehnya memanjakan diri dengan makanan, pakaian, dan represi. Misalkan ada orang yang jalan-jalan keliling dunia tidak hitung-hitungan berapapun dibeli, tapi giliran mau haji atau umroh nyari paket hemat, ya. Nah ini kebalik namanya. Mestinya kita mikir kalau untuk jalan-jalan keluar negeri sayang uang. Tapi kalau untuk ibadah haji, ibadah umroh, jangan mikir panjang. Ya. Selama kita mampu, sanakan. Baik. Yang ke-14, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, taufiqum minallah. Pensucian jiwa merupakan taufik dari Allah. Merupakan taufik dari Allah Ta'ala lil abadi, kepada seorang hamba. Wa huwa alladhi yamlikuha. Dialah Allah yang memilikinya. Jalla fi'ulah. Dia Allah yang memiliki hati kita, jiwa kita. Maka dari itu, walihada, maka dari itu, atas dasar ini, yang bagi al-hirsu, selayaknya untuk serius, semangat, ala su'alillahi ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala al-hidayata, tunjuk. Memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Dimohon ya Allah, Allahumma ati, ya Allah berikanlah jiwaku ini kesucian. Ya. Wal iksaru, dan sering bitolabiha, memohonnya minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Bakasratu du'a, dan memperbanyak atau sering berdoa bil hidayah, meminta hidayah, wassabat, dan keteguhan. Karena ada orang yang sudah di atas hidayah tapi nggak kuat gitu dengan kondisi itu, sehingga dia berpindah kepada kondisi yang lain. Nggak sabar, tidak sabar dan tidak sabar. Ya, jadi mohon kepada, selain kita melakukan upaya-upaya yang disebutkan di atas, kita juga jangan lupa memohon kepada Allah. An Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya beliau sami'a, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya baina isba'aini, di antara dua jemari min asabi'ir rahman, jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Aqal bin wahid, seperti satu hati. Jadi seluruh hati manusia itu di antara dari jemari Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-baliknya dengan kehendak Allah. Jadi yang membolak-balik hati itu Allah. Tapi jangan dijadikan alasan ketika kita berbuat dosa, kemudian jauh dari hidayah, kita bilang kan hati itu dibolak-balik oleh Allah. Nah, itu salah, jangan dijadikan alasan. Justru karena hati dibolak-balik, kita minta agar ditetapkan dalam ketaatan. Makanya setelah menyampaikan hadis ini, Nabi bersabda, memberikan doa yang kita baca, selalu kita baca, Allahumma ya Allah, usarrifal qulub, zat yang membolak-balik hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami di atas atau dalam ketaatan kepada Allah. Minta agar hati kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dibimbing di atas hidayah. Juga tadi tempuh langkah-langkah dengan menuntut ilmu, mudah menerima nasihat, senang dikritik, kemudian minta perbaikan, sharing dengan sesama. Itu akan memperbaiki jiwa kita. Dan kita tahu kita ini pendosa. Banyak kesalahannya yang luput dari diri kita. Sehingga ingat hal tersebut agar kita mudah diarahkan oleh orang. Jangan lihat diri kita ini seorang ahli yang taat. Sehingga kita lupa bertaubat. Ya. Baik, selesai terhadap diri sendiri. Kita lanjutkan dengan bab berikutnya, bab ke-22, yaitu al-adabu ma'al walidain, adab terhadap kedua orang tua. Litta'amuli ma'al walidain adabun muhimah. Untuk bermuamalah bersama orang tua terdapat adab yang penting. Adab penting untuk berinteraksi dengan kedua orang kita. Minha ma'yali. Di antaranya sebagai berikut. Yajibu alal auladi, wajib kepada anak zukuran wa inasan, baik laki-laki maupun perempuan, ujuban mutakidan, wajib yang ditekankan. Jadi kewajiban ini ditekankan. Apa kewajiban tersebut? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik pada kedua orang tua, wal ihsanu ilaihima, dan berbuat baik pada keduanya. Nanti ada sedikit pembahasan tentang perbedaan antara albir dan al-ihsan.
Kalau albir itu maknanya kebaikan lebih dari biasanya. Ya, kalau ihsan ya kebaikan, kalau albir itu lebih dari biasa. Banyak kebaikan. Ya. Baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Faqadha rabbuka," dan Rabb telah mewajibkan, "alla ta'budu illa iyyah," agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Allah mewajibkan kita agar tidak beribadah kecuali kepada Allah. Artinya ibadah itu kepada Allah saja, nggak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah dengan bentuk apapun. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jadi setelah Allah memerintahkan ibadah secara umum, Allah sebutkan hak manusia yang paling besar yaitu orang tua. Ibadah itu hak Allah, kewajiban kita. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul ta'ala," katakanlah, kemarilah, "atlu ma harrama rabbukum," aku akan bacakan, akan sebutkan apa-apa yang telah diharamkan Rabb kalian, alaikum, terhadap kalian. Jadi Nabi akan menyebutkan yang diharamkan kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, hendaklah kalian tidak menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berarti kalau berbuat durhaka itu haram hukumnya. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf dengan redaksi yang sama, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Husna dan ihsana. Mirip maknanya. Baik. Wa haqiqatul bir, hakikat kebaikan adalah, apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Kalimatun jami'ah, kalimat yang mencakup, yadkhulu fiha, termasuk ke dalamnya, kullu ma yumkinu fi'luh, segala sesuatu yang mungkin dilakukan, lil khairi, minal khairi, berupa kebaikan, minal lil walidaini, kepada kedua orang tua. Ini saya keliru tadi ya. Albir dan al-ihsan itu tadi kebalik. Yang kebaikan yang bertambah itu al-ihsan. Jadi kebaikan yang bisa diperbuat untuk orang tua itu albir. Adapun hakikatul ihsan, hakikat ihsan, az-ziyadatu fil bir, tambahan di dalam kebaikan. Bertambah lagi kebaikan, lebih baik lagi. Bifi'li ma yustahab, sama yastahib, dengan mengerjakan apa-apa yang disukai. Dianjurkan. Zaidan, sebagai tambahan, ala fi'li ma yajibu min birrihima,
atas perbuatan yang wajib dari berbakti kepada keduanya. Jadi ada yang wajib berbakti itu, wajib menafkahi dan lain sebagainya. Berbuat ihsan itu lebihnya. Jadi bukan hanya menafkahi misalkan, tapi diberikan perkara yang lain juga. Itu ihsan. Ya, baik. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, muqaddamun ala amatil hukum. Lebih didahulukan pada umumnya kewajiban, umumnya hak. Umumnya perkara yang harus ditunaikan, birrul walidain ini yang diutamakan. Wa huwa fi kitabillah ta'ala, dan dia di dalam Al-Quran tentang birrul walidain ini maqrunun bihaqqillahi ta'ala, disejajarkan, dibarengkan, digandengkan dengan hak Allah. Jadi hak Allah kemudian hak orang tua, menunjukkan besarnya perkara ini. Bahkan wahwa muqaddamun ala jihad, bahkan dia lebih didahulukan daripada jihad. Alladzi lam yata'ayyan 'alal ibn, yang belum diwajibkan kepada anak. Kalau untuk anak-anak jihad kadang wajib kadang enggak, tapi berbuat baik enggak ada. Tidak wajib, wajib semuanya. Bahkan setelah orang tua kita wafat juga, kita wajib berbuat baik kepada orang. Pak Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajul, datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinu, dia meminta izin kepada Nabi fil jihad, untuk berjihad. Jadi ada seorang yang izin kepada Nabi mau berjihad. Nah, faqal, Nabi bertanya, ahayun walida, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qal, dia menjawab, na'am, iya, masih hidup. Masih ada. Qala, kata Nabi, fafi bima fajahid, maka terhadap keduanya hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Ya. Jadi Nabi mengarahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Barangkali anak ini masih kecil, lebih pantas dia untuk berbakti dulu kepada orang tua daripada berjihad. Wa fi lafdhin lil Muslim, aqbala rajul, menghadap seseorang. Ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ubayyuka, aku berbaiat kepadamu.
mengucapkan janji setia. Alal hijrah, untuk berhijrah, wal jihad, dan jihad. Abtaghi ajra min Allah, aku berharap pahala dari Allah. Nih, luar biasa janji. Saya mau hijrah, mau jihad, dan saya berharap pahala. Qala Nabi menjawab, fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah dari kedua orang tuamu salah satunya masih hidup? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Jadi Nabi bertanya, orang tuamu masih ada nggak? Salah satu saja. Oh, kata orang ini, bahkan dua-duanya masih ada. Qala, Nabi bertanya lagi, fatabtagil ajra minallah, kamu berharap pahala dari Allah? Benar nggak kamu niatnya ingin pahala? Orang itu menjawab, na'am, ya benar saya ingin pahala. Kata Nabi, kata Nabi, kalau begitu farji, pulanglah, kembalilah ila walidai, kepada kedua orang tuamu, fa'ahsin suhbatahuma, maka perbaikilah membersamai keduanya. Perbaguslah dalam bergaul dengan keduanya. Kalau benar kamu niatnya ingin pahala, urus keluarga, urus orang tua. Tapi kadang sekarang dijadikan alasan oleh sebagian penuntut ilmu, orang tuanya masih tidak mengapa, bahkan ridho anaknya di pondok. Tapi anaknya karena sudah tidak mau di pondok, kemudian beralasan, saya mengurusi orang tua. Kemudian setelah pulang ke rumah bukan mengurusi orang tua, malah melakukan hal yang lain. Itu bohong. Ya, itu bohong. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya tentang pentingnya mendahulukan kedua orang tua. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu. Qala thumma ayun, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa qala summa ayun, dia berkata apa lagi? Qala, Nabi menjawab,
al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi orang ini bertanya 3 kali dan Nabi memberikan jawaban seperti itu. Qala haddatsani bihinna. Nabi menyampaikan kepadaku dengan 3 hal itu. Walau istazadtuhu lazadani. Seandainya aku meminta tambahan kepadanya, tentu Nabi akan menambah lagi. Maksudnya kalau aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah, Nabi akan menyebutkan lagi amalan yang lainnya. Ya, Nabi akan menyebutkan lagi amalan yang lainnya. Di sini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang utama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-walidani, kedua orang tua, keduanya, ahakun nas, yang paling berhak, manusia yang paling berhak, bihusni suhbah, untuk mendapatkan bagusnya pelayanan. Suhbah itu menemani, melayani. Suhbah, membersamai, min kibali auladihima, dari pihak kedua anak-anak keduanya. Maksudnya manusia yang paling berhak untuk diberikan pelayanan terbaik dari anak itu orang tua. Wa tajibu suhbatuhuma bil ma'ruf, dan wajib membersamai keduanya dengan baik. Fa husnu suhbatihima, maka baiknya membersamai keduanya muqaddamun, lebih diutamakan ala husni suhbati zaujah, daripada baiknya membersamai pasangan, wal walad, anak, wa ghairihima, dan selain kedua. Terutama laki-laki. Kalau perempuan tentu hak, kalau sudah menikah hak suami lebih besar. Kalau laki-laki itu berat tanggungannya. Dia harus bertanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya. Kalau masih punya keluarga, kepada keluarganya. Qala Allah Ta'ala, wa sahibhuma, dan bersamailah keduanya, di dunia, ma'rufa, dengan baik. Walaupun misal orang tua tersebut beda agama, tapi selama hidup di dunia, perlakukan dengan baik. Karena kalau sudah meninggal, atau nanti di akhirat, belum tentu kita nasibnya sama di akhirat. Ya. Kemudian kalau orang tuanya beda agama, selama masih hidup di dunia, masih banyak kesempatan dapat hidayah. Tapi kalau sudah wafat, sudah mati, dalam keadaan kafir, tidak boleh mendoakan. Walaupun itu orang tua kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan bapaknya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajul, datang seseorang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, orang itu berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah yang paling berhak manusia? Manusia, siapakah yang paling berhak? Bihusni sahabati, mendapatkan bagusnya pelayananku. Qala, Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Qala, dia berkata lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuk, summa ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi, summa man, siapa lagi? Nabi menjawab, summa ummuk, ibumu. Disebutkan 3 kali. Ibu, ibu, ibu. Besarnya hak orang tua. Summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa abu, kemudian bapak. Bukan berarti bapak tidak diberikan hak. Tapi riwayat ini Muslim, dan dalam riwayat bagi Imam Muslim, summa adnaka adnaka, kemudian yang dekat denganmu. Selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal nanti baru menyesal. Itu dirasakan oleh semua anak yang sudah kehilangan orang tua. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hak terhadap kedua orang tua. Adab terhadap kedua orang tua. Demikian. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.